Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Kita bersyukur karena kita menemukan dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kepada kita sebagai orang percaya, bahwa Dia adalah gembala kita yang baik. Kita tidak pernah ragu tentang penggembalaan Yesus. Kita tidak pernah sangsi tentang bagaimana caranya Dia mengembalakan kehidupan ini. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, kalau Dia itu gembala yang baik, sudahkah kita ini menjadi domba yang baik? Seringkali kita tidak perhatikan, kita lebih memperhatikan gembala yang baik. Namun kita tidak melihat adakah kita cukup baik seperti yang Yesus ingatkan, bahwa Dia adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Nah, ada hal yang kita harus perhatikan. Ternyata untuk mengerti status kita sebagai domba yang digembalakan, maka dikatakan dalam ayat 2, "Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Kita menemukan di sini ayat yang berkata bahwa Dia mengenal domba-dombanya dan juga domba-dombanya mengenal suaranya. Nah, jika kita menyadari bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik, maka kita juga harus sadar bahwa kita harus jadi domba yang baik. Dan domba yang baik itu dikatakan tadi, dia mendengar. Dia tahu suaranya gembala atau bukan. Dia tahu ini suara yang mengembalakan dia atau bukan. Karena itu dia tahu bahwa domba itu tahu gembalanya karena gembala selalu masuk melewati pintu. Dia tidak melewati sarana lain. Dan kita sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa kita tahu Yesus mengungkapkan kepada kita bahwa dirinya adalah pintu, di mana kita menerima berkat, di mana kita menerima pengembalaan, di mana kita menerima pertolongan karena Dia itulah pintunya. Dan dalam hal ini kita melihat domba yang baik, tentunya domba yang mengenal suara gembalanya. Domba yang baik adalah domba-domba yang tahu apa yang dimaksudkan oleh gembala yang baik. Karena itu dikatakan domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu karena dengar dari orang ngomong, tahu dari apa yang lagi populer, lagi tren sekarang, tidak. Tapi mengenal di sini adalah mengenal sekaligus mengalami dan merasakan. Nah, hal ini yang penting untuk kita perhatikan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Dia itu gembala yang baik. Maka kita punya tanggung jawab untuk jadikan diri kita domba yang baik. Nah, domba yang baik dituntut pengenalan, pengertian, pemahaman yang jauh lebih dalam dari yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Kita bisa kenal seseorang, kita bisa kenal Pangeran Charles,
yang ada di Inggris sana kita kenal, tapi belum tentu dia kenal kita. Kita kenal karena dia populer. Banyak orang kenal Yesus karena Yesus nama yang populer. Nah, dengan nama Yesus orang sakit disembuhkan. Nama itu terkenal. Dengan nama Yesus orang yang membutuhkan pertolongan tertolong. Nama itu populer. Banyak orang berkata, saya mau jadi pengikut Yesus, tetapi mengenal dia lebih jauh itu masih tanda tanya. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, kita tahu bahwa dia adalah gembala kita yang baik. Maka kita pun harus berusaha untuk bisa mengenal suara gembala yang baik itu, agar kita menjadi domba yang baik, domba yang mengerti, domba yang mengetahui apa yang menjadi suara atau seruan isi dari suara gembala itu. Dia akan menolong kita di saat binatang buas datang. Dia punya suara akan memperingatkan kepada kita bahwa di sekitar kita tidak nyaman. Gembala yang baik seringkali dia harus berteriak supaya domba-dombanya datang dan menemukan air untuk dia minum. Itulah gembala yang baik. Dan oleh sebab itu kita tidak ragu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Tetapi marilah kita berusaha bukan hanya mengakui dia sebagai gembala yang baik, tapi jadikan diri kita juga domba yang baik, domba yang mengenal apa suara gembalanya, domba yang mengenal apa yang menjadi keinginan dari gembalanya, domba yang tahu bahwa dia ada di dalam suatu tanggung jawab yang baik, karena dia harus juga menolong domba-domba yang ada di sekitar dia. Domba itu sifatnya ingin bersama, ingin saling memperdulikan karena domba. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya di hari yang baru ini kita diingatkan, jadikanlah dirimu hari ini domba yang baik, karena dia gembala yang baik. Kita tidak ragu pengembalaannya, kita tidak ragu kemampuannya, kita tidak ragu kekuatannya untuk menolong kita. Tapi yang menjadi persoalan seringkali kita tidak kenal suaranya. Dalam bentuk apa dia mau datang kepada kita, dalam cara apa dia mau berbicara kepada kita, kita tidak tahu. Sebab itu mari hari yang baru ini kita berdoa kiranya Tuhan tolong kita, sehingga kita tidak hanya mengetahui Yesus gembala yang baik, tapi kita punya pengertian yang jauh sehingga kita bisa dengar dan mengenal dia lebih jauh dari yang biasanya. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kami diingatkan oleh firman-Mu, Engkaulah gembala kami yang baik. Kami sadar sekian lama Engkau sudah mengembalakan kami, sekian lama Engkau sudah menuntun kami, sekian lama Engkau sudah menyegarkan roh, jiwa, tubuh kami. Tapi dengan jujur kami mengaku seringkali kami tidak mampu menjadi domba yang baik, yang selalu ada di dalam pengembalaan yang baik. Kami seringkali tidak mendengar dengan jelas suara-Mu. Kami seringkali tidak mengerti suara-Mu dengan kehidupan ini. Kami seringkali bahkan membangkang dari apa yang Tuhan inginkan. Sebab itu kembali pagi ini kami datang kepadamu setelah Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mengenal suara kami, dan kami pun harus mengenal suara-Mu. Tolong kami Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Di tengah kesibukan, kebisingan dunia yang ada, kami akan bekerja, kami akan berbisnis, kami akan sekolah, kami akan mengurus rumah tangga. Tuhan tolong kami supaya kebisingan itu tidak membuat kami tidak mendengar suara-Mu. Kami tidak mengerti rencana-Mu. Di tengah kebisingan dan kesibukan yang kami alami, kami tidak mengabaikan apa yang menjadi tujuan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu kembali pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, yaitu roh, jiwa, tubuh ini dalam pimpinan Tuhan. Karena kami percaya Engkau senantiasa mau membawa kami kepada tempat yang
menyenangkan kehidupan kami. Engkau membaringkan kami di rumput yang hijau, Engkau memberikan makanan bagi kami, bahkan Engkau memberikan air minum yang sejuk bagi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga sepanjang hari ini biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari doa untuk kita, dan kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Itu dimulai pada jam 6 sore. Saudara dapat berdoa di rumah masing-masing, atau saudara dapat bergabung di ruangan Alfa Omega. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.